Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai hal-hal unik yang ada pada ceritanya Classroom of the Elite itu sendiri. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas. Nah, sadarkah kalian kalau sekolah elit tempat Ayano Koji berada tidak membatasi para siswanya untuk memakai seragam yang formal? Dimana seperti yang kalian ketahui, sekolah elit dari Ayano Koji itu sendiri memiliki konsep dasar seragam yang menggunakan blazer merah serta kemeja putih di dalamnya. Namun pada kenyataannya ada banyak dari para siswa yang bebas memodifikasi pakaian seragam mereka. Seperti Karuizawa Kei yang menggunakan kemeja biru dan sering mengikat blazernya di pinggangnya. Ryuen dan Hosen yang terkadang terlihat menggunakan kemeja hitam di dalam blazer sekolah mereka. Nah, lebih dari itu ada juga siswa yang terlihat menggunakan sweater hangat seperti Tsubaki. Dan yang paling berani adalah Ishizaki yang sering terlihat hanya menggunakan kaos oblong saat berada di sekolah. Ya, cuman ditutupi sama blazernya aja, tapi tetap aja blazernya itu nggak dikancing gitu. Nah, memang belum diketahui apakah hal itu termasuk ke dalam pelanggaran kedisiplinan seperti sekolah yang ada di Indonesia ya, yang bajunya harus sama dimasukin gitu kan, kalau nggak boleh masuk kelas. Dan mengingat Jepang adalah negara yang menjunjung tinggi kedisiplinan, apakah sekolah elit yang ada di ceritanya Classroom of the Elite itu sendiri tidak mengharuskan siswa-siswinya berpakaian rapi? Karena kalau dilihat dari mutunya sendiri, poin adalah segalanya. Jadi masalah outfit mungkin nggak terlalu diperhatikan. Menarik nih untuk dibahas. Oh ya, selain atasan, bawahan juga memiliki kerenggangan yang sama bebasnya dengan atasan. Sebagai contohnya, Sakayanagi yang menambah sedikit aksesoris di kaos kakinya, di mana kebebasan itu sendiri membuat siswi-siswi lain bebas memendekkan rok sekolah mereka sampai batas yang cukup ekstrim. Ya, tampaknya tidak ada masalah dan tidak ada seorang pun yang mengeluh tentang hal itu di sekolah elit tersebut ya, baik dari pihak staf maupun gurunya sendiri. Padahal di Jepang sendiri telah mengatur batasan panjang dari rok siswi-siswi SMA yang ada di sana, yaitu rok siswi perempuan SMA di Jepang sendiri tidak boleh lebih tinggi 10 inci dari lutut mereka. Meskipun aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi akhir-akhir ini. So, jadi apakah menurut kalian sekolah elit yang diawasi langsung ya oleh pemerintah Jepang itu sendiri yang ada di ceritanya Classroom of the Elite memperbolehkan siswa-siswinya berpakaian bebas? Atau hal itu sama seperti aturan awal yang tidak diberitahu pada cerita di animenya, di mana siswa-siswi diperbolehkan main game, tidur, dan juga mengobrol di dalam kelas, tapi di akhir bulan pemotongan poin bulanan mereka akan dikurangi. Coba deh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar, siapa tahu menarik. Atau kalian bisa juga tulis ya, siapa sih siswa yang berpakaian paling sopan di Classroom of the Elite, dan siapa siswa dengan seragam sekolah paling nyeleneh di ceritanya Chote itu sendiri. Coba deh kalian tulis di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini mengenai beberapa hal unik yang ada di ceritanya Classroom of the Elite itu sendiri. Dan jika kalian suka dengan konten Classroom of the Elite yang seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan like video ini, dan sampai jumpa di video yang lainnya. Jani.